Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fajriyah bersama teman saya Amalia Siti Anzani. Di sini kami ingin membahas tentang keterampilan menulis dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Menulis adalah kemampuan menyusun atau menegosiasikan buah pikiran, ide, gagasan, dan pengalaman dengan menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Gagasan yang dimaksud dapat berupa ide, pengalaman, perasaan, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. Menurut Leaner, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama ada motorik, yang kedua ada perilaku, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, yang kelima kemampuan melaksanakan kursus modal, yang keenam penggunaan tangan yang dominan, dan yang ketujuh kemampuan instruksi. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis, yaitu berupa tulisannya tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya mudah teralihkan dapat menyebabkan pekerjaannya terhambat, termasuk pekerjaan menulis. Kesulitan belajar menulis sering disebut juga dengan disgrafia. Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan, tetapi karena tujuan itu sangat beraneka ragam, bagi penulis yang belum berpengalaman ada baiknya memperhatikan kategori sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau mengajar. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Yang ketiga, menghibur atau menyenangkan. Dan yang keempat, mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi. Yang dimaksud dengan maksud atau tujuan penulis adalah responsi atau jawaban yang diharapkan oleh penulis akan diperolehnya dari pembaca. Berdasarkan batasan ini, dapatlah dikatakan bahwa yang pertama, tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif atau informative discourse. Yang kedua, tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif atau persuasive discourse. Yang ketiga, tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan atau literary discourse. Dan yang keempat, tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat disebut wacana ekspresif atau expressive discourse. Agaknya perlu diperingatkan di sini bahwa dalam praktiknya jelas sekali terlihat bahwa tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi sering bertumpang tindih, dan setiap orang mungkin saja menambahkan tujuan-tujuan lain yang belum tercakup dalam daftar tersebut. Hubungan antara menulis dan membaca. Tugas penulis adalah mengatur atau menggerakkan suatu proses yang mengakibatkan suatu perubahan tertentu dalam bayangan atau kesan pembaca. Sebagai seorang penulis, kita harus mengetahui maksud dan tujuan yang hendak dicapai sebelum menulis. Hubungan antara menulis dan berbicara. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu produktif dan ekspresif. Perbedaannya ialah bahwa dalam menulis diperlukan penglihatan dan gerak tangan, sedangkan dalam berbicara diperlukan pendengaran dan pengucapan. Kondisi pembelajaran menulis saat ini. Kondisi pembelajaran menulis saat ini masih menyisakan sejumlah masalah serius. Salah satu masalah serius tersebut adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menulis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih memprihatinkan. Sejalan dengan kenyataan ini, seorang sastra terkemuka negeri ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia rabun membaca dan lumpuh menulis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Rendahnya peran guru dalam membina siswa agar terampil menulis. 2. Kurangnya sentuhan guru dalam hal memberikan berbagai strategi menulis yang tepat. 3. Penggunaan pendekatan menulis yang kurang tepat. 4. Pembelajaran lain yang masih kerap dijumpai adalah pembelajaran menulis yang berpola pikir, tulis, kontrol. Dan yang terakhir, tulisan yang dihasilkan berputar-putar tidak jelas sebab mereka takut keluar dari tema yang ditentukan oleh guru.
Metode pembelajaran menulis. Ada dua, yaitu metode pembelajaran menulis yang diterapkan pada kelas rendah dan kelas tinggi. Metode pembelajaran menulis yang diterapkan pada kelas rendah ada 4, yaitu yang pertama ada metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Yang kedua, ada metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, dan menggabungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga, ada metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Dan yang terakhir ada metode SAS. Menurut Supriyadi, pengertian metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Metode SAS menurut Zuzak adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Selanjutnya ada metode pembelajaran menulis yang diterapkan pada kelas tinggi. Ada 6 metode yang diterapkan. Yang pertama ada metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting, yaitu fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda sebuah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. Yang kedua, ada metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan per seorang atau kelompok. Yang ketiga ada metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahasa dari beberapa bidang studi, sebagai contoh antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lain. Yang keempat, ada metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Yang kelima ada metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Yang keenam ada metode kontekstual.
Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.